Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa San TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada program kajian ilmiah dalam pembahasan Hasyiah Kitabut Tauhid buah karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Asimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bersama guru kita yaitu Al-Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Dan pada kesempatan kajian pada pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan larangan menyembah malaikat. Baik pemirsa San TV dimanapun Anda berada, kami mengajak pada Anda di sesi tanya jawab kajian nanti, Anda bisa berinteraktif secara langsung di nomor 021 891 06135 atau juga bisa di nomor 0811 900 7913. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0811 900 7913. Kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan materi kita pada kajian pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillah kita telah terhubung dengan Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCMA Hafizullah yang berada di Studio SNTV Batam, Kepulauan Riau. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz pagi hari ini dan keluarga? Alhamdulillah baik insyaallah. Teman-teman SNTV juga Ustadz ya, baik-baik semua Ustadz. Alhamdulillah baik insyaallah. Barakallahu fikum Ustadz. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah mudahkan dan lancarkan kajian kita pada pagi hari ini Ustadz hingga akhir acara. Amin Ustadz. Nah Ustadz, pada Ustadz kami persilahkan falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang dapat memantau siaran kita, senang sekali hari ini dan pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali guna melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid. Dan tema kita pada hari ini yaitu larangan menyembah malaikat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada kesempatan lampau kita telah menjelaskan dengan dalil-dalilnya bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang tak boleh dipuja dan diminta. Ya, bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada putrinya, kepada bibinya, kepada pamannya, tebuslah diri kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala, aku tak mampu menyelamatkan kalian daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Nabi makhluk, bukan di tangannya segala macam kekuasaan. Ya, bahkan beliau SAW dikatakan terluka pada perang Uhud. Ini menunjukkan kemakhlukan Nabi SAW. Dia adalah manusia yang tak layak diangkat sebagai Tuhan, dipuja, diminta. Karena sebagian orang, ya, nasallallahu salamatul afiyah, karena cintanya yang berlebihan kepada Nabi SAW, mereka mengangkat Nabi lebih daripada sekedar seorang manusia yang mengemban risalah, bahkan memberikan kepada Nabi sifat-sifat ketuhanan. Maka hal ini tentunya bertentangan dalam konsep tauhid kita. Sehebat apapun seseorang, setinggi apapun derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, meski dia nabi yang Allah utus, tak layak dijadikan sebagai Tuhan yang diduakan Allah dengannya Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam keterangan dari sunnah Rasulullah SAW. Para malaikat-malaikat pun makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tak layak pula dipertuhankan. Berkata Syekh Muhammad rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala, bab penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul al-kabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita bagaimana tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala berbicara, manakala Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya, maka seketika di alam sana, di atas sana,
langit pun berguncang, malaikat-malaikat pun seketika mereka tersungkur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka jatuh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala mereka telah hilang dari mereka rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka sadar daripada pingsan mereka, manakala mereka bangun daripada sujud mereka, qalu, maka mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang Tuhan kalian katakan? Qalul haqqa, maka malaikat-malaikat yang lain pun menjawab, Tuhan kita adalah Tuhan yang hak, dia mengatakan yang hak, menurunkan yang hak. Wa huwal aliyyul kabir, dia adalah Tuhan yang maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi kekuatannya, ketentuannya. Uluwul qadar, maha tinggi segala macam ketentuannya. Uluwul qahar, maha tinggi segala keperkasaannya, tak ada yang dapat mengalahkan keperkasaannya. Wa uluwul zat, maha tinggi zatnya. Wa huwal aliyyul kabir, dia adalah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah kondisi malaikat-malaikat yang begitu agungnya, begitu besarnya. Subhanallah, sebagaimana kita ketahui ada malaikat-malaikat pembawa arsy yang begitu besarnya tubuh mereka, berjumlah 8 malaikat, sebagaimana kita ketahui bagaimana besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk yang terbesar yang Allah ciptakan adalah arsy, dibawa oleh 8 malaikat. Ini menunjukkan betapa besarnya malaikat. Demikian juga malaikat-malaikat yang mengitari arsy, malaikat Jibril yang membentangkan sayapnya sebanyak 600 sayap. Setiap satu sayap menutup seluruh pandangan. Namun mereka semuanya adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tak layak disembah, tak layak diagungkan. Karena sebagian daripada kaum musyrikin bangsa Arab, mereka ada yang menyembah malaikat. Mereka menganggap malaikat-malaikat adalah merupakan putri-putri Tuhan, malaikat-malaikat yang akan menyampaikan kepada Allah segala macam hajat-hajat mereka. Karena itulah sebagian mereka menyembah malaikat. Maka Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita, malaikat itu meski begitu dahsyat, begitu agung penciptaan mereka, besar, begitu kuatnya mereka, namun semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, maka mereka seketika berguncang langit, mereka pun tersungkur jatuh karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pelajaran kepada kita. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan makhluk apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, sedekat apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bentuk hujjah yang membatalkan segala macam bentuk kesyirikan kaum musyrikin, segala macam ketergantungan mereka kepada orang-orang saleh, ketergantungan mereka kepada malaikat-malaikat yang agung. Semuanya adalah merupakan peribadatan yang salah alamat yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang mulia ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata, dan perkataan Allah didengar oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan langit pun berguncang ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ahlu sunnah mengatakan Allah berkata-kata dengan suara dan huruf didengar, tidak sebagaimana ahlu kalam Jahmiyah maupun yang meniru Jahmiyah yang menyatakan Allah tak pernah berkata-kata. Allah merupakan perkataan dalam dirinya, kata sebagian daripada ahlu kalam yang tak pernah dalam bentuk ucapan, suara dan semacamnya. Ini adalah merupakan pendapat ahlu kalam bertentangan dengan realita, bertentangan dengan dalil-dalil, bertentangan dengan kitabullah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Muhammad fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'", jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu keputusan di langit dengan firman-Nya, ya, dan ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas, ya. Ketika Allah menetapkan ketetapannya berupa perkataan di langit sana, di atas sana, menunjukkan Allah di atas.
Darabatil malaikatu bi ajnihatiha, para malaikat-malaikat pun memukulkan sayap-sayapnya, khid'anan liqaulihi, ya, karena atau khud'anan liqaulihi, karena tunduknya mereka kepada Allah, merasa hina terhadap Allah. Mereka merasa betapa agungnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memukulkan sayap-sayap mereka. Ka'annahu silsilatun ala Safwan yanfadhuhum dzalika, ya, seolah-olah suara Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan di langit, ya, ditandai dengan sebelum Allah berkata-kata dengan suara bagaikan gemerincing lonceng yang dipukulkan ke batu, ya, silsilatun ala Safwan, yang dipukulkan ke batu, ya, yanfadhuhum dzalik, dan suara itu sampai kepada para malaikat-malaikat ini, ya, dan masuk ke dalam hati-hati malaikat ini, sehingga membuat mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam riwayat Abu Dawud, idza takallama Allah bil wahyi sami'a ahlus samawati salsalatan kajarri silsilati ala safa. Dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya, jika Allah Subhanahu wa taala berbicara, menyampaikan wahyu, maka penduduk langit dari golongan malaikat, mereka mendengarkan suara, ya, bagaikan suara lonceng yang dipukulkan, ya, kepada batu. Fayas'aqun, maka seketika mereka pun pingsan. Fala yazaluna kadzalik hatta ya'tiyahum Jibril, dan mereka masih dalam keadaan pingsan karena takutnya mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang kepada mereka Jibril. Subhanallah. Ya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Tatkala rasa takut telah hilang dari mereka, mereka telah siuman daripada pingsan mereka, berkatalah malaikat sebagian dengan sebagian lainnya, madza qala rabbukum, Tuhan kalian telah berkata apa? Qalu qala Allahul haqqa. Maka sebagian mereka menjawab, atau Jibril menjawab, Tuhan kalian berkata-kata yang benar. Alimu anna Allah la yaqulu illa al-haq, mereka tahu Allah tak berkata kecuali yang benar. Fa huwa subhanahul haq, dialah Tuhan yang benar. Wa qauluhul haq, perkataannya benar. Wa huwal aliyyul kabir, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Alladzi la a'zama min, yang tak ada lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, wala akbar min, tidak ada yang lebih agung dan lebih besar daripada Allah tabaraka taala. Ya, beginilah kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapannya, menyampaikan wahyu di alam sana, di atas langit sana, membuat berguncang langit, malaikat-malaikat pingsan, mereka tersungkur. Subhanallah. Ketika mereka siuman, maka mereka bertanya satu sama lain, Tuhan kalian berkata apa? Maka Jibril mengatakan, atau sebagian malaikat mengatakan, Tuhan kalian Tuhan yang maha hak, menyampaikan yang hak. Ya, menyampaikan perkataan yang hak. Berkata Rasulullah SAW, kita lanjutkan hadis ini, fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka perkataan yang Allah tetapkan di langit ini, dan ini terjadi dahulu kala sebelum langit dijaga Allah. Ya, dahulu kala sebelum Nabi diutus, langit tidak dijaga Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bangsa jin, mereka mencuri berita ke langit. Dan Injil disampaikan oleh bangsa jin ke bawah, kepada manusia, kepada para dukun, kepada para tukang tenung. Ini dahulu kala sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada langit penjagaan yang dahsyat, sehingga terkadang mereka berusaha mencuri apa yang disampaikan malaikat satu sama lain, tentang perkataan Allah Subhanahu wa taala. Berita yang dikatakan malaikat di langit ini mereka curi, mereka bawa ke bumi, mereka sampaikan kepada wali-wali mereka dari manusia, para dukun-dukun, para peramal, dan mereka sampaikan terkadang benar, dan lebih banyak salahnya. Satu kebenaran dicampur dengan 100 dusta dan kesalahan. Subhanallah.
Wa mustariqu sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Maka para pencuri berita dari golongan jin, mereka bertumpu satu di atas lainnya. Seperti ini kata Sufyan ibn Uyainah. Mereka saling bertumpu satu sama lain sehingga sampai ke langit. Ya, fayasma'ul kalimah. Maka yang pencuri berita dari golongan jin ini pun mendengarkan kalimat yang dibincangkan malaikat tentang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini terjadi sebelum Nabi diutus. Sebagaimana termuat dalam surah Jin. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Dahulu kami terbiasa mendengar berita di langit, mencari berita di langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Namun sekarang siapa yang coba-coba curi berita ke langit akan mendapatkan hukuman, akan dilempar dengan bintang-bintang berupa meteor, batu-batu api yang membakar mereka. Subhanallah. Ya. Dahulu kala, ya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, dahulu kala kalian sebelum Islam datang di masa jahiliyah, kalau melihat ada bintang jatuh, kalian mengatakan apa? Ya, kadang-kadang kita melihat ada meteor jatuh, ya, tai bintang. Kata Nabi, kalian katakan apa sebelum Islam datang? Kata mereka, kami mengatakan ini pertanda akan lahir seorang yang agung, seorang yang mulia, ya, akan memiliki kelak, ya, kemuliaan di bumi, atau ini adalah merupakan tanda meninggalnya orang agung, orang mulia. Kata Nabi, tak ada hubungannya dengan meninggal dan lahirnya orang mulia atau wafatnya orang mulia. Tapi itu adalah merupakan api yang Allah SWT kirimkan membakar bangsa jin yang ingin mencuri berita ke langit. Subhanallah. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Rasulullah, fayasma'ul kalimah. Maka jin yang mencuri berita ini pun mendengarkan kalimat yang dibincangkan oleh para malaikat di langit sana. Fayulqiha ila man tahtahu. Kalimat ini segera dia sampaikan kepada bangsa jin yang di bawahnya. Begitulah seterusnya sampai kepada sang dukun alias paranormal, para peramal. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahtah. Yang di bawah menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi, hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Sehingga sampailah berita ini ya kepada tukang sihir ataupun peramal, sehingga dia pun bincangkan dengan apa yang disampaikan kepadanya dari jin. Jin ini menambah satu kebenaran dengan 100 kedustaan. Sang dukun pun menambah pula satu kebenaran dengan 100 kedustaan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tak usah kita heran kadang-kadang peramal itu benar ramalannya. Subhanallah. Tak usah kita heran kadang-kadang dukun itu tepat perkataannya, omongannya tepat benar. Ya. Kadang-kadang perkara gaib yang akan datang sekali dua benar ramalan mereka. Subhanallah. Tapi ini bukan menunjukkan mereka itu tahu perkara gaib. Enggak, ini hasil daripada apa-apa yang dicuri oleh jin yang mencuri berita dari langit. Subhanallah. Walaupun satu kebenaran biasanya dicampurkan dengan 100 kedustaan. Sekali benar 100 kali salah. Tapi anehnya manusia. Anehnya manusia bergantungan dengan satu kebenaran. Mereka lupa dengan 100 kali kesalahan. Banyak sekali para peramal ngomongnya dusta. Dan sungguh aneh ketika sebagian orang-orang dari kaum muslimin yang jauh daripada akidah Rasulullah selalu bergantung kepada dukun. Handphone hilang, datang ke peramal. Dukun, siapa yang mencuri handphoneku? Subhanallah. Ada sedikit masalah, tanya kepada andai kata rezekinya, dia rasa seret, ya, usahanya dianggap seret, usahanya tak lancar. Dia datang ke dukun, kata dukun, kau ya, si fulan ini membuat sesuatu kepadamu agar tak laris daganganmu, dan begitulah seterusnya. Ya, andai kata ada sesuatu perkara, ya, senantiasa peramal-peramal ini berkata-kata dengan dusta. Oh, seperti ini adalah keluarga dekatmu sendiri, ciri-cirinya seperti ini. Akhirnya tersebarlah fitnah antara manusia, padahal semuanya adalah merupakan dusta. Subhanallah. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyah.
belum berita sempat disampaikan ke bawah, telah tertimpa api yang membakar dari bintang-bintang tersebut, sehingga tak sampailah berita ke bawah, tak sampailah berita kepada wali-wali daripada syaitan ini dari golongan para peramal dan dukun-dukun. Qabla an yudrikahu. Ya. Terkadang dia sempat menyampaikan berita tersebut kepada sang dukun sebelum fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Maka sang peramal ini menambahkan 100 kedustaan. Dan jin yang menyampaikan berita tersebut pun menambahnya pun dengan 100 kedustaan. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza kadza wa kadza. Sehingga sibuklah tersebar berita di antara manusia. Bukankah si fulan peramal telah berkata seperti ini, seperti ini. Ternyata benar ramalannya. Subhanallah. Alangkah banyaknya peramal manakala kita tidak beriman dengan Allah SWT dengan iman yang benar. Di negeri kita ini penuh dengan para peramal. Subhanallah. Peramal-peramal yang kondang, peramal-peramal yang viral, mengatakan begini akan terjadi kiamat tahun 2000 sekian, 2012 kiamat, tak terjadi kiamat, lewat terus. Ya. Dari sejak tahun 1999 peramal mengatakan akan terjadi kiamat 1999. Pada bulan 9, pada jam 9, menit ke-9, lewat masanya. Sementara orang sudah gunjang-ganjing, sebagian orang yakin, sebagian orang bertobat karena kiamat sudah mau datang. Ternyata semuanya adalah merupakan ramalan yang dusta. Heboh manusia 2012 kiamat, bahkan dibuat film kiamat mau datang. La ilaha illallah. Ya, orang beriman yakin perkara gaib tidaklah ada yang mengetahui kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara gaib yang di langit, yang di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza. Kadza wa kadza, bukankah dahulu dukun itu, peramal itu, paranormal itu, bukankah orang pintar itu, bukankah pihak kiai itu telah meramal akan terjadi semacam ini? Orang pun takjub, oh benar perkataannya, benar dia ahli, dia mengetahui perkara gaib. La haula wala quwata illa billah. Hancurlah akidah, rusaklah akidah. Padahal sekali yang benar, 100 kali yang salah. Yang sekali benar inilah orang berpegang teguh dengannya. Yang benar ini pun sebab daripada berita yang dicuri oleh bangsa jin ke atas langit sana. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayasduqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'. Maka dibenarkanlah kalimat yang didengarkan dari langit oleh bangsa jin ini. Dibenarkan. Ya, karena berketepatan sesuai dengan apa yang mereka dengar dari langit itu disampaikan, maka tentulah benar kalimat tersebut. Ini bukan karena jin tahu perkara gaib, bukan karena dukun tahu perkara gaib, bukan karena peramal tahu masa akan datang, tidak. Semuanya adalah merupakan hasil curian berita yang dicuri oleh bangsa jin dari para malaikat-malaikat yang membincangkan ketentuan-ketentuan Allah di langit sana. Ya. Kemudian berikutnya wa'anin Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu qala, dari Nawas bin Sim'an sahabat Nabi yang mulia sallallahu ya, bin Khalid bin Amr bin Qurab bin Abdullah dan seterusnya, merupakan sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat. Ya. Kedua-duanya datang menemui Rasulullah SAW, masuk Islam, dan Rasulullah doakan kedua-duanya. Bahkan Rasulullah nikahkan dia dengan saudara sepupu Nabi SAW dari Bani Kilab. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, idza aradallahu an yuhya bil amri, jika Allah berkehendak untuk menyampaikan wahyu. Menunjukkan Allah punya sifat iradah, kehendak. Tentunya kehendak Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua bagian. Ada kehendak yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, namanya kehendak syar'iyyah, dan ada kehendak yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala,
namanya kauniyah atau kehendak yang sifatnya umum, berkaitan dengan apa yang Allah ridhoi atau yang tidak ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimasukkan dengan kehendak di sini adalah kehendak syariah. Ketika Allah berkehendak untuk menyampaikan satu perkara, satu ketetapan di langit, takallama bil wahyi, maka Allah pun berkata-kata menyampaikan wahyu. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat berkata-kata, takallam. Ya. Ini menunjukkan Allah berkata-kata dengan kalimat yang didengarkan oleh malaikat. Bahkan langit pun mendengar firman Allah karena takutnya mereka kepada Allah sehingga langit pun berguncang. Allahu Akbar. Takallama bil wahyi. Maka Allah tabaraka taala berbicara dengan wahyu. Ya. Dan tentunya ini akidah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Tentunya akidah ini ditentang oleh Ahlul Kalam. Mu'tazilah menentangnya, Jahmiyah apalagi. Bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah pun menentang Allah berkata-kata dengan suara dan huruf didengar. Mereka menentang. Padahal jelas hadis ini menjelaskan. Malaikat mendengar perkataan Allah. Bahkan bukan hanya malaikat, bahkan langit pun mendengar dan langit pun berguncang. Subhanallah. Akhadatis samawati minhu rajfah. Dari perkataan Allah disampaikan ini, maka langit pun berguncang. Allahu Akbar. Atau qala ri'dah syadidah. Langit berguncang dengan sangat ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, khaufan minallahi azza wa jalla. Karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kepada kita langit makhluk yang takut kepada Allah. Bahkan bukan hanya langit yang takut kepada Allah, bumi, gunung, semuanya. Ya, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Kami pernah tawarkan amanah beban syariat ini agar dipikul oleh langit, bumi, gunung. Gunung-gunung pun makhluk Allah. Fa abaina an yahmilnaha, semuanya langit, gunung, bumi enggan, tak sanggup menerima amanah Allah Subhanahu wa taala merupakan yang berupa beban syariah. Wa hamalal insan, akhirnya manusia yang memikul beban syariah ini. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada langit ini, maka seketika langit ini pun berguncang, berderit, reda syadida, guncang yang dahsyat, khaufan min Allah azza jalla, karena takutnya kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu wa kharru lillahi sujada. Manakala penghuni langit berupa malaikat-malaikat mendengarkan Allah menyampaikan wahyunya, seketika mereka jatuh pingsan dan mereka tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka yang pertama kali bangun daripada pingsannya, dari sujudnya mengangkat kepalanya, dialah Jibril. Dialah penghulu para malaikat. Ya, fayukallimuhullahu min wahyihi bima arada. Maka Allah sampaikan wahyunya kepada Jibril sebagaimana Allah inginkan. Dan ini menunjukkan Jibril mendengarkan langsung perkataan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah berkata-kata dengan suara yang didengar oleh Jibril. Bukan sebagaimana perkataan Asy'ariyah bahwasanya Allah tak pernah berkata-kata, merupakan perkataan dari dirinya. Ya, yang mereka sebut dengan nama kalamun nafsiyun. Tidak. Allah berkata-kata dengan apa yang dia kehendaki. Tsumma yamurru Jibrilu 'alal malaika. Kemudian Jibril pun melewati malaikat-malaikat yang di langit. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati langit demi langit, langit ke-7, langit ke-6, langit ke-5, langit ke-4, setiap penghuninya bertanya kepada Jibril, "Mana qala Rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah disampaikan Tuhan kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun berkata, "Qala al-haq." Tuhan kita menyampaikan sesuatu keputusan yang hak, kebenaran, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha benar, keputusannya benar, perkataannya benar. Wahuwal aliyul kabir. Dialah Tuhan yang maha tinggi, zat yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Kehendaknya, kekuasaannya maha tinggi di atas seluruh kehendak kekuasaan makhluknya. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua malaikat pun akan berkata sebagaimana apa yang dikatakan Jibril. Qalal haq.
Tuhan kita berkata perkataan yang benar. Dialah Tuhan maha tinggi lagi maha besar. Tak ada lebih tinggi daripada Allah, tak ada lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha agung, maha suci Tuhanku yang maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Dialah yang maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah yang maha perkasa di atas seluruh makhluknya. Malaikat-malaikat takut kepada Allah di atas mereka. Kata Allah, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Allah di atas seluruh makhluk. Ini yang paling dibenci oleh ahlul kalam. Mereka begitu sakit telinga mereka mendengar kata-kata Allah di atas makhluknya. Subhanallah. Sehingga mereka mengatakan Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Ya subhanallah. Ya, kita tak pernah mengatakan Allah SWT diliputi tempat, tak pernah kita katakan, tapi kita mengatakan apa yang Allah katakan. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, dialah yang maha perkasa di atas seluruh hambanya. Ilahi yasadul kalimut thayyib, kepadanya naik semua kalimat yang baik-baik. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka malaikat takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Amintum man fis sama', apakah merasa aman dengan Tuhan yang di atas langit? Yakhsifa bikum al-ard, jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian. Alangkah banyaknya ayat dan dalil-dalil daripada sunnah Rasulullah menunjukkan Allah di atas. Subhanallah. Dan perkataannya itu didengar oleh malaikat-malaikat yang di atas langit. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semuanya berkata sebagaimana apa yang dikatakan Jibril, yaitu mereka mengatakan qalul haq, Tuhan kita berkata yang hak dan dia Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allah jalla. Maka akhirnya Jibril pun menyampaikan wahyu kepada siapa yang Allah perintahkan. Maka dibawa oleh Jibril wahyu ini kepada para nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus. Pemirsa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin kita ambil daripada kesimpulan kajian pagi hari ini, betapa dahsyatnya alam malaikat, betapa besarnya malaikat, betapa dahsyatnya penciptaan langit, namun semuanya adalah makhluk yang tak boleh disembah, diagungkan, dipuja, diharap dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh salah orang-orang musyrikin yang menyembah malaikat-malaikat. Lebih salah ketika mereka menganggap malaikat berjenis perempuan. Subhanallah, mereka adalah putri-putri bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah merupakan ungkapan yang batil, dan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya. Dia tak punya anak laki-laki maupun perempuan. Dia tak punya istri. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dia tak pernah melahirkan. Tak ada asal-usul Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pernah melahirkan, tak ada cabang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Hasan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi yang penuh keberkahan ini, agar kita mengambil pelajaran. Jangankah kalian mengagungkan makhluk apapun, ya, sebesar dan seagung apapun, dan dengan menjadikan mereka menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammadin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal. Silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan sesi materi kajian. Baik, kita masuk pada sesi tanya jawab kajian. Kami ajak kembali kepada pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor 0218910635, atau juga Anda bisa menghubungi di nomor 0811900912. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp, Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor 0811900913, dan kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Baik Ustaz, sambil menunggu pertanyaan melalui telepon, ada penanya yang masuk Ustaz dari Ibu Naya Zakia Ustaz.
Beliau bertanya, Ustadz, bolehkah memberi nama ke anak kita dengan nama malaikat seperti Jibril ataupun malaikat yang lainnya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sepanjang yang saya ketahui dan keterbatasan ilmu saya, tak ada larangan memberi nama kepada anak dengan nama malaikat. Tak ada masalah ketika anak diberi nama dengan nama Jibril, ya, dengan nama Mikail. Tak ada masalah, insyaallah tabaraka ta'ala. Kenapa? Karena tak ada larangan. Dan nama adalah merupakan perkara yang prinsipnya perkara kebiasaan, uruf, bukan perkara ibadah. Walaupun kita diajarkan untuk memberikan nama-nama yang mengandung pujian, mengandung doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi nama-nama orang-orang saleh pada anak-anak kita dengan harapan mereka menjadi orang saleh, memberi nama dengan nama-nama para nabi agar mereka, ya, berakhlak sebagaimana sebagaimana salehnya para nabi. Demikian juga dengan nama-nama malaikat, tidak ada masalah insyaallah. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Kita terima Ustaz, ada penelpon, silakan. Ya. Terus, baik. Ustaz, mohon maaf terputus. Kita terima lagi Ustaz pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat atau WhatsApp Ustaz. Dapat nanya yang bertanya seorang pengajar, ya, atau mungkin seorang tua, apa hukumnya menggambar sebagai ilustrasi untuk mengajar kepada anak-anak muridnya, gambar seperti malaikat Jibril yang bersayap kemudian digambarkan di kertas tapi dengan tidak menampakkan wajah Ustaz. Apa hukumnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala haula wala quwata illa billah. Prinsip dasarnya menggambar makhluk bernyawa haram. Ya. Tak boleh kita menggambar manusia, tak boleh kita menggambar hewan, karena ada larangannya. Ada laknat, lanallahu al-musawwirin. Allah melaknat para pembuat gambar. Di hari kiamat Allah perintahkan mereka untuk menghidupkan makhluk yang mereka gambar, dan mereka tak akan mampu menghidupkannya. Jadi ada larangan membuat makhluk hidup. Ya. Bagaimana pula membuat gambar dusta, mengatasnamakan ini gambar Jibril. Dibuatlah sayapnya. Sementara Jibril memiliki 600 sayap, bukan 2 sayapnya, 600 sayap. Bagaimana nak meletakkan 600 sayap? Hanya Allah yang mengetahuinya. Ya, oleh karena itu menggambar orang mengatakan Jibril, ini berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Berdosa besar, terlaknat pelakunya. Ya, dan ini perkara-perkara simbol-simbol agama. Jangan kau gambar Jibril, jangan kau gambar Mikail, jangan kau gambar Israfil. Dari mana kau tahu gambarnya? Engkau berdusta. Jangankan Jibril, Israfil, Mikail. Menggambar wali-wali Allah pun engkau dilarang. Menggambar para sahabat pun engkau dilarang. Tersebar, dijual di sebagian tempat-tempat foto Abu Bakar Siddiq, gambar Abu Bakar Siddiq. Ada gambar Abu Bakar, ada gambar Umar, ada gambar Uthman, ada gambar Ali. Diletakkan oleh sebagian kaum muslimin cinta kepada Nabi. Diletakkanlah gambar-gambar ini di atas rumah mereka. Ada yang lebih parah, kaum Syiah menggambar-gambarnya Husain. La ilaha illallah. Dari mana mereka tahu itu Husain? Dari mana mereka tahu itu gambar Abu Bakar Siddiq, itu Umar, itu Uthman? Ini semua pertama kedustaan, tak seperti itu mereka. Apalagi kadang-kadang ditampilkan bagaimana Ali jenggotnya rapi dipotong. Misalnya, la ilaha illallah. Ini menyelisihi apa-apa yang ada pada masa sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, pertama padanya terkumpul dusta, gambar dusta. Yang kedua, lanat karena Allah melarangnya. Yang ketiga, dia khawatirkan ini akan menjadi pengagungan. Sehingga terjadilah kesyirikan sebagaimana terjadi pada umat Nabi Nuh. Mereka mengagungkan gambar, mengagungkan berhala-berhala, merupakan simbol-simbol orang-orang saleh mereka telah meninggal. Lambat laun ketika ilmu diangkat, mereka pun menyembah berhala-berhala ini. Dan kau lihat sendiri, saya baru saja melihat, subhanallah, ada seseorang menggambar seorang perempuan, masalahnya berjilbab. Dia melihat, dibuatlah ilustrasi gambar Nirul Kidul, dan dia mengangkat tangannya, subhanallah, seperti ini berdoa, la ilaha illallah. Ini adalah merupakan kesyirikan akbar. Inilah dampak daripada gambar. Siapa Kidul? Apakah dia ada atau hanya mitos? Subhanallah. Yang ditakuti, disegani orang-orang memberikan berbagai macam sesaji kepadanya.
Subhanallah, diantarkan ke lautan. Ini semua bukan amalan kaum muslimin, pemirsa yang Allah muliakan. Ini adalah amalan kaum musyrikin yang tidak boleh kita ikuti jika kita mengaku beragama Islam. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Baik, kami mengajak kembali kepada pemirsa Hasan TV. Bagi Anda yang ingin berinteraktif secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di nomor 02189106135 atau bisa di nomor 081190079112. Silakan sambil menunggu yang menelpon, Ustaz, ada pertanyaan kembali dari pesan singkat atau WhatsApp, Ustaz. Penanya menanyakan dari hamba Allah, Ustaz, di Bekasi. Apa hukumnya memakan sesajen, Ustaz? Baik anak kecil ataupun dewasa, Ustaz, yang mereka menemukan di suatu tempat di pojok sawah ataupun suatu tempat rumah kosong gitu, Ustaz. Apa hukum dari makan sesajen tersebut? Mohon penjelasannya. Bismillah, alhamdulillah, ba'du. Yang pertama kita harus pahami, yang namanya sesajen atau sajian yang ditujukan untuk penghuni makhluk gaib yang menghuni suatu tempat, apakah menghuni gunung kata mereka, penunggu gunung, apakah dia makhluk penunggu batu besar, apakah makhluk penunggu padang pasir, penunggu hutan, penunggu rumah angker, ya penunggu pohon besar, diletakkan pada saji. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan, perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Subhanallah. Kadang-kadang dalam sesajen tersebut diletakkan ada kembang, kadang-kadang diletakkan padanya ada daging, kadang-kadang daging ayam, daging sapi, diletakkan kadang-kadang padanya uang, diletakkan padanya rokok, macam-macam diletakkan untuk penunggu yang menunggui dari makhluk gaib tempat tersebut. Diantarkanlah ini untuk sesaji untuk gunung, ini sesaji untuk laut, ini sesaji untuk padang pasir. Ya, semua perbuatan dilarang dalam Islam. Subhanallah, kita dilarang mengorbankan apapun daripada harta kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan sedekah. Lain dengan sedekah. Kalau kamu bersedekah kepada manusia jelas. Ya, ada orang kau sedekahkan ini daging Pak, itu sedekah. Kau lihat ada kucing, kau berikan kepada kucing, ini tulang, itu sedekah. Tapi untuk penunggu satu tempat, ini kesyirikan. Kau ingin agungkan makhluk tersebut, dan kau agungkan jin yang kau anggap menunggu tempat tersebut. Ya, apapun namanya. Kau katakan demitkah, kau katakan jinkah, hantukah, apapun namanya. Ini adalah merupakan pengagungan kepada apa yang Allah SWT larang untuk diagungkan. Dalam Islam yang namanya binatang-binatang disembelih harus untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jin. Kalaupun kau menyembelih binatang-binatang ternak untuk memuliakan tamu, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah kau sembelih itu sembelihan. Ya, kau makan sebagai bentuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kau syukuri, ini adalah merupakan hal dibolehkan. Tapi kau sembelih, kau masak, ya kau jadikan sebagai sesaji, kepala kerbau kau hantarkan ke tengah lautan. Ini untuk yang menghuni laut, la ilaha illallah. Jangan kau katakan ini boleh, ini sedekah laut. Subhanallah, ini sedekah bumi, ini sedekah gunung. Gunung tak perlu kau sedekahi, laut tak perlu kau sedekahi. Sedekah padang pasir tak perlu kau sedekahi. Sedekah apa lagi? Sedekah pohon besar tak perlu kau sedekahi. Subhanallah. Karena hakikatnya hatimu sedang mengorbankan sesuatu untuk makhluk yang kau agungkan, berupa makhluk gaib, apapun namanya. Ini kesyirikan dalam Islam. Tak boleh. Dan jangan kau tiru, ini asal muasalnya bukan dari agama Islam. Ini agama kaum musyrikin. Kita mengatakannya itu agama mereka, kita hargai mereka dan agama mereka. Tapi jangan kita tiru. Subhanallah. Andai kata kita tiru agama kaum musyrikin, apa beda Islam dengan kaum musyrikin? Sama saja. Sama-sama mengantar sesaji. Subhanallah. Kalau kamu bersedekah hal yang logis. Untuk apa sedekah kepada gunung? Ini sesaji sedekah untuk Allah. Di sana ada makanan, ada ayam, ada bunga-bunga. Ini sesaji niatnya untuk Allah. La ilaha illallah. Allah tak butuh makan. Subhanallah. Allah tak butuh kembang. Ketika engkau menyembelih hari raya kurban, itu Allah tak butuh dagingnya.
Allah tak menerima darahnya yang sampai kepada Allah, takwa kalian. Lan yanalallaha luhumha wala dima'uha. Bukan daging yang kau sembelih sampai ke Allah makan. Allah tak butuh makan. Jangan kau bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala kepada kaum fuqara masakin, karena Allah perintahkan engkau berbuat baik kepadanya. Bukan kau sedekahkan kepada Allah. Allah tak butuh makan. Apa kata Allah? Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak pernah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin. Aku tak butuh rezeki mereka. Wa ma uridu an yut'imun. Aku tak butuh mereka beriku makan. Sebagian orang-orang jahil mengatakan, tak mengapa Ustaz, sesaji ini kita niatkan untuk Allah. Ini tidaklah syirik. Allah tak butuh sesaji. Yang Allah butuh dari engkau takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan Allah melarang perbuatan-perbuatan semacam ini. Adapun hukum memakan sesaji, subhanallah, bolehkah kita memakan sesaji yang dihantarkan? Terlebih dahulu kita harus bahas. Ya, diizinkan enggak sama pemilik sesaji ini untuk diambil dan dimakan? Kalau mereka izinkan atau uruf kebiasaan membolehkan demikian, tak dicela. Ya, karena menurut mereka yang penting untuk Tuhan mereka dulu, untuk makhluk gaib dulu. Setelah sampai kepada makhluk gaib, mau dimakan, makanlah, mau diambil, ambillah. Sebagai mereka membolehkan. Kalau mereka mengizinkan atau kebiasaan membolehkan orang mengambil saji ini, memakannya jika itu makanan, maka lihat dahulu apa yang disajikan tersebut. Jika dia seperti buah-buahan, kadang-kadang disajikan apel, disajikan kadang-kadang apalagi jeruk, kadang-kadang disajikan kue apem, macam-macam, tak mengapa kau makan jika memang diizinkan, atau orang mengatakan tak ada masalah. Tapi jika yang disajikan adalah daging, kau lihat di sana ada paha ayam, di sana kau lihat ada daging macam-macam, subhanallah, ya, daging sapi dan semacamnya, ini sembelihan. Ketika disembelih untuk sajian-sajian seperti ini, dia menjadi bangkai bagimu yang haram kau makan. Maka jika sajian tersebut berbentuk sembelihan, haram dimakan. Karena ini disembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaih." Jangan kau makan apa yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan kau makan jika dia merupakan sembelihan. Tapi jika bukan sembelihan, memang dia adalah sesuatu yang halal, tak masalah kau makan jika mereka mengizinkannya. Tetapi kewajiban seseorang muslim jika ini diperbuat oleh muslim lainnya, mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau yang membuatnya orang musyrik, itu agama mereka, silakan. Lakum binukum waliyadin, agama kalian untuk kalian, agamaku untukku. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Beliau dari Pak Ibnu di Cikarang Ustaz. Dia bertanya, mohon penjelasan Ustaz dari sering beliau dengar dari penjelasan ceramah Ustaz tapi tidak tahu dalilnya Ustaz, terkait ada di kanan kita dan kiri kita, itu kanan katanya malaikat, kemudian yang kiri itu korin. Mohon penjelasan Ustaz terkait dari yang di sebelah kanan itu malaikat dan korin tersebut. Mohon penjelasan Ustaz. Apa Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, haula wala quwwata illa billah. Ya, memang manusia itu senantiasa dijaga oleh para malaikat yang menulis, yang mulia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna 'alaikum lahafidhin." Sesungguhnya atas kalian ada para penjaga, kiraman katibin, malaikat-malaikat yang menulis yang mulia, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kata-kata hafidhin menunjukkan mereka banyak. Kita tak tahu jumlahnya. Mengatakan hanya satu saja malaikat dan mengatakan malaikat di sebelah kanan membutuhkan dalil, dan ada dalil yang dalam hal ini yang kita ketahui. Oleh karena itu kita memang mengatakan ya ada malaikat yang selalu mencatat amalan manusia, tak meninggalkan manusia kapanpun juga. Tapi posisinya di sebelah kanan membutuhkan dalil. Mana dalilnya? Kemudian mengatakan dia hanya satu malaikat membutuhkan dalil. Kemudian mengatakan sebelah kiri ada qarin. Ya, kita meyakini memang ada qarin dalam hadis-hadis yang sahih. Setiap orang itu memiliki qarin dari bangsa jin yang kadang-kadang menyesatkannya, memberikan inspirasi padanya untuk perkara-perkara yang negatif.
Tapi mengatakan dia di sebelah kiri dan jumlahnya 1, Allah Ta'ala kita tak tahu. Ya, oleh karena itu lebih baik kita berhenti dengan apa yang kita dengarkan daripada keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menambah, tidak mengurangi. Yang kita tidak tahu kita katakan wallahu alam. Nah, akhi. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita tutup, barangkali ada ikhtitam yang Ustaz sampaikan. Silakan Ustaz. Cukup insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi kajian kita pada pagi hari ini, dan jazakumullah khairan kepada Ustadz. Kemudian kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada pemirsa Hasan TV yang sudah setia menyimak program Hasan TV, khususnya pada kajian pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kajian pekan depan di jam yang sama. Terakhir, kami mewakili kru yang bertugas memohon maaf apabila terjadi kesalahan selama kajian ini berlangsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.